Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Riz Channel. Oke teman-teman semuanya, kali ini dalam video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semuanya yang ditujukan ke saya tentang bagaimana memulai usaha baru. Nah, tentu ini berkaitan dengan kewirausahaan ya. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu beberapa teman-teman menanyakan mau melakukan usaha baru, bisnis baru, bagaimana caranya menumbuhkan minat usaha baru. Nah, oke, saya sudah menanyakan ke pengusahanya langsung, ke pedagangnya langsung tentang bagaimana mereka memulai usaha baru. Nah, digabungkan dengan referensi-referensi yang saya miliki, maka pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan, akan saya jawab semua pertanyaan teman-teman semua. Jadi, yang pertama, bagaimana menumbuhkan minat usaha, minat berwirausaha. Ini berkaitan dengan kewirausahaan. Tentunya adalah yang pertama, motivasi. Penting sekali motivasi ditumbuhkan, mendengarkan pendapat orang lain, melihat tayangan televisi, melihat pengusaha sukses sehingga termotivasi. Nah, yang kedua adalah mengenal seluk-beluk dunia usaha. Artinya ketika kita buntu, pikiran kita kosong, pikiran kita tidak ada ide, perlu mengenal seluk-beluk usaha sehingga minat untuk membuka usaha baru, minat untuk berwirausaha akan tumbuh. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengasah talenta dan mempunyai semangat kewirausahaan. Artinya keahlian apa yang kita miliki, keahlian apa yang teman-teman miliki, diasah kemudian diwujudkan ke dalam sebuah kreativitas berbentuk usaha, baik jasa maupun usaha jenis lainnya. Nah, tentunya harus memiliki semangat kewirausahaan. Yang keempat adalah mempunyai bekal ilmu yang bisa diaplikasikan sewaktu-waktu. Artinya, tidak cukup modal menggebu-gebu, tidak cukup semangat, tapi memiliki ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan didapat dari mana? Ilmu pengetahuan didapat dari bangku sekolahan, dari bangku kuliah, dari pengalaman orang lain yang diaplikasikan ke dalam bentuk usaha kita yang akan dijalankan. Nah, yang kelima adalah tentang mengetahui cara mencari uang selain bekerja sebagai karyawan. Nah, ketika kita mengetahui caranya mencari uang, kemudian kita aplikasikan, kita wujudkan ke dalam bentuk usaha, ke dalam bentuk kewirausahaan, nah itulah akan tumbuh minat membuka usaha atau membuka bisnis baru. Nah, yang keenam adalah mempunyai arahan, petunjuk, nasihat dari pengusaha sukses. Artinya kita untuk berusaha, untuk menumbuhkan minat usaha itu perlu motivasi, perlu bimbingan, perlu arahan, perlu ngobrol-ngobrol, perlu bincang-bincang dengan para pengusaha sukses, para pedagang sukses. Pedagang sukses, pengusaha sukses bukan berarti top, bukan berarti terkenal, tetapi mereka merasa sukses oleh pekerjaannya, oleh dirinya masing-masing, sehingga mereka merasa bangga atas usaha yang mereka geluti. Nah, orang-orang seperti inilah yang kita minta pendapatnya, kita dengar petunjuknya, kita dengar nasihatnya. Bukan berarti pengusaha sukses itu usahanya besar, tapi pedagang kecil, pedagang kaki lima, warung-warung, kelontongan, toko-toko, buka salon, jasa pencucian mobil, pencucian motor,
Itu adalah hal-hal yang sering kita saksikan. Nah, kita tiru, kita contoh, kita motivasi diri sendiri sehingga tumbuh minat usaha baru atau keinginan untuk menjalankan usaha pada diri kita sendiri. Nah, setelah tumbuh minat usaha baru, selanjutnya harus bagaimana? Nah, seharusnya buatlah bisnis plan. Ini kata mereka nih, kata para pengusaha, kata para pedagang, atau perencanaan bisnis. Bukan berarti sistem bisnis plan yang besar, yang tertata sedemikian rupa. Hal-hal kecil saja bisnis plan-nya, perencanaan bisnisnya. Yang pertama adalah di dalam bisnis plan itu harus ada atau membahas tentang ide usaha atau konsep bisnisnya seperti apa. Nah, diterangkan bisnisnya mau jalannya seperti apa, mau berlaku sampai kapan, mau dijalankannya seperti apa, mau kapan berjalannya, dijabarkan di dalam perencanaan usaha atau bisnis plan. Kemudian yang kedua adalah di dalam bisnis plan ada kebutuhan usaha. Nah, ketika kita memiliki ide usaha yang akan kita jalankan, usaha itu membutuhkan apa saja, dirinci, didetilkan di dalam bisnis plan. Poin A sampai poin B, C, D, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah modal usaha. Nah, modal usaha bukan berarti harus uang, bukan berarti harus barang, bukan berarti harus investasi yang besar, bukan berarti tanah, bukan berarti bahan bangunan atau bangunan, bukan berarti tempat, tapi modal usaha juga bisa berbentuk kepercayaan. Nah, misalnya saya punya uang 1 juta, tapi saya tidak bisa mengelolanya, tapi saya tidak bisa menggunakan uang 1 juta itu bermanfaat untuk membuka usaha, maka uang 1 juta itu saya kasihkan ke teman-teman untuk diolah, untuk dijadikan sebuah bisnis, sehingga uang yang tadinya 1 juta bisa berkembang melalui bisnis yang dijalankan. Itulah modal kepercayaan. Nah, yang keempat adalah manajemen usaha. Artinya di dalam bisnis plan harus diatur siapa yang bekerja, siapa yang melakukan, bertanggung jawab siapa, kemudian alur pekerjaannya seperti apa, bagaimana barang masuk, bagaimana barang diolah, bagaimana barang dikeluarkan, semua ditata sedemikian rupa, dimanage sedemikian rupa, sehingga semua terlihat rapi, terlihat semuanya bisa diawasi, bisa dikontrol, sehingga apapun yang kita jalankan itu ada catatannya. Nah, baik itu berupa usaha jasa maupun usaha lainnya. Kita buat manajemen usaha yang bagus, yang tertata, yang sistematis. Nah, yang kelima adalah penunjang yang disesuaikan jenis usahanya. Artinya, penunjang-penunjang lain yang mendukung usaha kita harus dicantumkan ke dalam bisnis plan. Misalnya, tempatnya yang harus strategis, pencahayaannya cukup, supaya bahan bakunya bisa masuk ke bisnis kita, ke daerah kita, lingkungan yang nyaman dan aman, dan lain sebagainya. Itu ada di dalam bisnis plan. Nah, jadi manfaatnya bisnis plan itu seperti apa? Nah, bisnis plan perlu dilakukan, perlu dibuat untuk mengetahui sebelum kita menjalankan usaha, sebelum kita menjalankan bisnis, diketahui layak tidak bisnis kita itu dijalankan, layak tidak bisnis kita itu dilanjutkan, layak tidaknya bisnis kita diberikan modal, disuntikan dana. Nah, itulah pentingnya bisnis plan. Oke? Setelah menumbuhkan minat usaha sudah, setelah membuat bisnis plan sudah, lalu apa? Lakukan memulai usaha baru. Itu yang ketiga. Yang pertama tadi sudah menumbuhkan minat usaha. Yang kedua membuat bisnis plan, perencanaan bisnis. Nah, yang ketiga lakukan memulai usaha baru.
Nah, ini adalah melakukan bisnis yang kita akan jalankan. Yang pertama adalah ketahui minat. Nah, minatnya di bidang apa, teman-teman? Nah, minat itu berpotensi menjadi bisnis yang terus berkembang. Artinya karena kita menyukainya. Nah, setelah minat diketahui, kita menyukainya, lalu siapkan modal. Artinya yang tadi di dalam bisnis plan belum tentu berbentuk uang, tapi berbentuk kepercayaan. Harus disiapkan sesuai dengan perencanaan yang ada di dalam bisnis plan. Kemudian yang ketiga adalah perbanyak pengetahuan. Nah, semakin kita mengetahui tentang bentuk usaha yang akan kita jalankan, semakin matang pula kita dan semakin yakin pula kita akan melaksanakan usaha baru tersebut. Nah, yang keempat adalah promosikan tuh usaha yang akan kita jalankan kepada teman-teman kita, kepada lingkungan kita, sehingga mereka mengetahui bahwa kita akan membuka usaha baru. Apalagi di zaman teknologi sekarang, di semuanya serba digital. Gampang sekali mempromosikan. Tinggal upload di sosial media, di-share, semua orang akan mengetahui apa yang akan kita jalankan, bisnis apa yang akan kita kembangkan. Nah, kemudian yang kelima adalah tetap fokus. Fokus pada usaha kita, fokus pada tujuan kita, fokus pada apa yang akan kita rintis dalam usaha tersebut. Sehingga kendala apapun kita akan terus bisa menyelesaikan dengan baik. Nah, yang terakhir adalah hitung untung ruginya, perkiraan. Kira-kira kalau ini dijalankan 100% menguntungkan tidak, rugi tidak. Jangan sampai ketika bisnis sudah mulai, kemudian dihitung ulang ternyata mengalami kerugian. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi, keenam tahapan dalam memulai usaha harus betul-betul dilaksanakan. Terus, kalau itu hanya di dalam tulisan, hanya di dalam angan-angan kita, hanya dalam ucapan kita, tetapi tidak dilaksanakan, sama saja bohong. Artinya tidak akan terrealisasikan bisnis kita. Harus bagaimana? Nah, harus bagaimana melakukannya? Harus dicoba, lakukan, mulai saat ini. Do it, lakukan segera. Nah, contoh yang sederhana adalah, misalnya ini adalah sepatu baru tentunya. Saya tidak akan tahu kalau sepatu ini pas dengan kaki kita, nyaman digunakan, kemudian cocok dengan kepribadian kita kalau tidak dicoba. Nah, setelah dicoba baru kita akan mengetahui apakah sepatu ini nyaman, apa sepatu ini sesuai dengan karakter kita, apa sepatu ini menguntungkan bagi kita. Begitu juga dengan bisnis. Bisnis harus dicoba bagaimana kita melakukannya. Nah, tadi sudah dijelaskan, sudah disampaikan, menumbuhkan minat usaha, membuat bisnis plan, dan memulai usaha baru, langkah-langkahnya. Semua itu bisa terlaksana, terrealisasikan kalau do it, dicoba, dilakukan langsung. Nah, itu dari jawaban yang bisa saya sampaikan, referensi yang saya baca, kemudian saya mendapat masukan dari para pengusaha yang dari kaki lima, pedagang kaki lima, sampai yang pengusaha yang sukses, yang sedang, yang terus berkembang, bercerita, lalu saya sampaikan di video kali ini. Nah, tentu dengan bisnis baru, dengan usaha baru, tentu ingin dicapai itu seperti apa, pencapaiannya yang ingin seperti apa, yaitu menjadi wirausaha sukses. Nah, tentu wirausaha sukses mempunyai ciri-ciri. Ini dia ciri-ciri wirausaha sukses berdasarkan dari
pengalaman para pedagang yang sukses, para pengusaha yang sukses, para UMKM industri rumahan yang sukses yang saya temui, yang kemudian mereka bercerita bagaimana memulai usaha mulai dari nol sampai mereka terus berkembang dan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Yaitu yang pertama, cirinya adalah percaya diri. Nah, pengusaha sukses dia akan percaya diri akan apa yang dilakukannya. Nah, wataknya adalah keyakinan, optimis, dan tidak ketergantungan. Artinya mereka percaya diri, kemudian wataknya adalah optimis, tidak tergantung kepada siapapun, tidak tergantung kepada makhluk lain selain Tuhan yang Maha Esa. Itu kata mereka. Jadi percaya diri, semua lakukan biar Tuhan yang menentukan. Nah, itu berdasarkan pendapat mereka para pengusaha. Yang kemudian ciri yang kedua adalah orientasi pada tugas dan hasil. Nah, ini tentu para pengusaha ini selalu memikirkan prestasi. Orientasinya adalah laba, kerja keras, energik, dan inisiatif. Nah, itulah watak-watak dari pengusaha sukses. Pengusaha yang benar-benar ingin melakukan usahanya dengan menguntungkan dan terus berkembang. Kemudian yang ketiga, cirinya adalah pengambil keputusan, pengambil resiko. Nah, tentu tidak banyak orang yang mau mengambil resiko, tapi bagi pengusaha yang sukses, pengambilan resiko yang sangat wajar dan suka tantangan itu harus dilakukan. Dan itu menjadi ciri khas atau watak seorang pengusaha atau wirausaha yang sukses. Kemudian yang keempat adalah ciri dari wirausaha yang sukses adalah kepemimpinan. Nah, perilakunya adalah selalu sebagai pemimpin karena mereka harus memanage usahanya, memanage orang-orang di sekitarnya. Kalau seandainya usahanya memiliki sebuah karyawan, sebuah gedung, dia harus memanage dari karyawannya sampai ke produksi itu bisa dilakukan sampai bisa menjual. Nah, itu adalah perlu kepemimpinan. Nah, itu pengusaha sukses adalah juga seorang pemimpin. Kemudian yang kelima adalah keorsinilan. Nah, orsinil ini bisa dibentuk karena adanya inovasi, kreativitas, dan fleksibel dengan keadaan di sekitarnya, dengan lingkungan yang saat ini terjadi. Jadi, semua produk atau jasa mempunyai ciri khas orsinil tersendiri dari pengusaha tersebut. Nah, yang keenam dan yang terakhir adalah ciri khas dari pengusaha sukses adalah orientasinya ke masa depan. Wataknya itu pandangannya selalu ke depan. Selalu memikirkan masa depan. Bagaimana mereka sukses, bagaimana mereka bisa mensejahterakan keluarga, lingkungan di sekitarnya, mengajak teman-temannya, mengajak lingkungan sekitarnya untuk sukses bersama. Itulah ciri khas dari para pengusaha sukses. Jadi teman-teman, semuanya sudah saya sampaikan, pertanyaannya sudah saya jawab. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi teman-teman yang ingin membuka usaha baru. Nah, semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi motivasi tersendiri bagi teman-teman semua. Intinya adalah lakukan, do it, langsung lakukan, langsung coba. Sehingga apapun yang ada di angan-angan, apapun yang menjadi ide kreativitas, inovasi yang teman-teman miliki untuk diaplikasikan ke dalam dunia usaha dan memulai usaha baru menjadi sebuah kesuksesan. Demikian, terima kasih. Apabila video ini sangat bermanfaat bagi teman-teman, silakan di subscribe channelnya, like dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.